Pernah lihat satu postingan langsung viral tapi yang lain sepi respon? Kuncinya ada di strategi konten. Dalam dunia promosi digital, konten adalah raja. Lewat materi ini, kita akan belajar cara membuat konten yang bukan hanya menarik aja, tapi juga yang efektif untuk mempromosikan usaha secara online. Hari ini kita akan membahas materi tersebut dengan topik tersebut dengan saya Valena. Selamat pagi dan salam kenal semuanya. Oke, di sini kita akan mempelajari terkait dengan strategi konten dalam promosi digital. Next. Nah, oke teman-teman tahu gak sih apa yang dimaksud dengan promosi digital? Oke, next aja. Oke, jadi promosi digital itu merupakan upaya pemasaran yang dilakukan melalui platform digital seperti media sosial, website, email, dan mesin pencari untuk memperkenalkan, kemudian memasarkan atau menjual produk ataupun jasa. Jadi, untuk intinya promosi digital itu adalah segala upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau suatu orang yang dilakukan untuk mempromosikan segala hal terkait dengan baik itu meningkatkan value atau hal-hal lainnya menggunakan media elektronik seperti media sosial Instagram, kemudian TikTok, YouTube atau marketplace lainnya. Kemudian next. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan nih mengenai jenis-jenis konten promosi digital. Pastinya teman-teman tahu gak sih dan familiar tentunya terkait dengan apa yang sudah tertera dalam layar ini. Yang pertama itu menggunakan gambar atau foto produk. Jadi konten promosi digital menggunakan gambar atau produk ini bisa memaparkan kelebihan-kelebihan produk melalui gambar visual. Nah, kemudian yang kedua ini ada video pendek, Reels atau TikTok. Teman-teman tentunya tahu gak sih dan juga familiar tentunya dengan media platform seperti TikTok, kemudian Instagram, YouTube atau platform-platform lainnya, karena Gen Z sekarang ini nggak bisa lepas dengan media sosial. Nah, tentunya perusahaan-perusahaan itu dapat memanfaatkan platform tersebut untuk dijadikan promosi produknya seperti menggunakan konten seperti membuat konten diupload melalui Reels Instagram dan juga TikTok. Dengan hal tersebut produk-produknya itu berpotensi untuk viral dan dapat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Yang selanjutnya ini adalah artikel atau blog. Jadi untuk artikel atau blog ini bisa menggunakan website seperti biasanya perusahaan bisa menggunakan Google. Nah, dalam platform tersebut perusahaan itu memanfaatkan media Google untuk dijadikan sebagai konten promosi digital. Nah, hal tersebut itu bisa untuk meningkatkan value perusahaan atau value-value lainnya. Kemudian ada testimoni dan review pelanggan. Jadi biasanya suatu perusahaan itu kan ada marketplace ya teman-teman. Jadi di marketplace tersebut itu perusahaan bisa digunakan untuk mempromosikan atau menggunakan testimoni atau review pelanggan ini. Jadi review dari pelanggan tersebut itu dapat dijadikan sebagai konten promosi digital seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada giveaway dan promo. Seperti yang teman-teman ketahui, biasanya semua orang itu lebih suka dengan kalimat giveaway. Jadi dengan kalimat giveaway tersebut bisa dijadikan untuk promosi nih teman-teman. Jadi suatu perusahaan bisa mengadakan giveaway atau promo yang digunakan supaya masyarakat atau audiens itu bisa tahu untuk produk-produk yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian teman-teman di sini juga ada langkah-langkah strategi konten yang efektif. Jadi teman-teman kalau misalkan membuat sebuah konten itu harus sesuai dengan langkah-langkah tersebut karena supaya efektif ya teman-teman tentunya. Yang pertama ini kenali target audiens. Jadi teman-teman bisa mengenali tuh targetnya itu siapa, usia berapa, terus marketplace-nya di mana seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada menentukan tujuan kontennya itu seperti apa. Misalkan nih teman-teman membuat konten untuk meningkatkan value dari produk hijab, kemudian meningkatkan untuk value barang pakaian atau hal lainnya. Kemudian yang ketiga ini buat kalender konten. Jadi teman-teman bisa membuat kalender yang di situ ada terjadwal. Teman-teman mau membuat konten di hari apa aja, kontennya apa aja supaya nanti lebih terstruktur. Kemudian yang selanjutnya ini menggunakan desain visual yang menarik. Jadi teman-teman bisa menggunakan desain-desain yang menarik
yang interaktif supaya audiens itu tertarik untuk melihat konten promosi dari teman-teman semua. Kemudian yang kelima ini ada gunakan copywriting yang menjual. Misalkan yang dimasukkan copywriting itu apa sih Kak? Jadi copywriting itu sebuah kalimat judul yang itu tuh bisa menarik perhatian dari teman-teman semua. Misalkan nih saya menjual produk hijab, jadi produknya itu bisa diberi judul yang hijab tiktokers yang stylish. Nah, hal tersebut itu bisa dijual dan bisa menarik perhatian audiens semuanya. Kemudian yang terakhir ini evaluasi dan analisis kerja. Jadi teman-teman bisa mengevaluasi dari konten-konten yang teman-teman sudah buat, dan hal tersebut itu bisa menjadi evaluasi bahan pertimbangan untuk kedepannya bisa lebih efektif seperti itu. Kemudian next. Oke, teman-teman, yang selanjutnya ini prinsip dasar konten yang menarik. Tentunya teman-teman kalau membuat konten promosi itu pastinya membuat yang menarik gak sih? Nah ini hal-hal prinsip dasar yang harus teman-teman pegang apabila teman-teman nanti membuat sebuah konten. Yang pertama itu edukasi. Jadi konten tersebut itu harus memuat informasi dan wawasan yang baru untuk audiens. Kemudian yang kedua ini ada hiburan. Jadi konten tersebut itu harus berisi konten yang nantinya bisa membuat audiens itu tersenyum, bahagia melihat konten yang teman-teman buat. Kemudian yang ketiga ini ada interaksi. Jadi ada interaksi dari konten tersebut. Misalkan kontennya itu harus membuat audiens itu bisa like, terus kemudian komen dan share postingan dari konten yang teman-teman sudah buat seperti itu. Jadi ada ajakan untuk berinteraksi, untuk audiens itu membuat sebuah ide-ide ataupun komentar-komentar yang ada dalam konten tersebut. Kemudian yang selanjutnya ini memberdayakan. Jadi dalam isi konten tersebut itu harus memotivasi, kemudian harus berisi semangat untuk audiens ataupun bisa berisi untuk supaya audiens itu lebih percaya diri untuk menentukan pilihan produk maksudnya ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ini membangkitkan antusiasme. Jadi konten tersebut itu harus berisi yang interaktif dan juga semangat. Jadi konten-konten yang dibuat itu harus membangkitkan semangat atau antusias, excited atau rasa semangat, rasa ingin tahu atas konten yang teman-teman buat seperti itu. Kemudian next. Nah, ini adalah tantangan promosi digital ya teman-teman. Dalam promosi digital itu tentunya ada tantangan-tantangan ya yang harus diwaspadai oleh produsen nanti supaya mereka itu CEO di luar sana itu bisa membuat konten yang nantinya itu efektif, yang bisa mencegah atau melawan tantangan promosi digital ini. Yang pertama itu ada persaingan yang semakin ketat, yang kedua itu perubahan algoritma platform, yang ketiga itu ada perubahan perilaku konsumen, yang keempat itu overload informasi. Jadi dalam intinya tantangan promosi digital itu ada banyak hal ya teman-teman, seperti contohnya yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman di luar sana yang membuat sebuah konten untuk mempromosikan produknya itu harus mewaspadai dari tantangan persaingan yang semakin ketat. Jadi teman-teman itu harus membuat suatu konten yang inovatif dan juga berciri khas. Jadi supaya mereka itu tidak bosan dan juga tertarik dengan produk dari konten yang teman-teman bikin seperti itu. Kemudian next. Nah, kemudian nih sebelum saya mengakhiri topik pembahasan kali ini, saya ada kata-kata nih teman-teman. Nah, kata-katanya itu adalah kesuksesan dalam bisnis bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling gigih dan tidak menyerah. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.